Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 23 April 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta A. Lupuha dan di gedung gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Urlali dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Ketiga, diinformasikan kepada jemaat bahwa saat ini anak-anak SMTPI sedang melakukan penggalangan dana dalam bentuk badendang door to door di dalam jemaat. Penggalangan dana tersebut untuk mendukung kegiatan Badar atau Baku Dapa Anak dan Remaja Jemaat Peniel tahun 2023. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu anggota jemaat terhadap kegiatan dimaksud. 4. Diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa kegiatan bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 April 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja Peniel. 5. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 28 April 2023 di gedung gereja Peniel akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Leonardo Humphrey Riupasa beralamat di Lateri dan Prilia Elizabeth Tuhumuri beralamat di Hatiwe Kecil. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus.
Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai kebaktian di pagi hari ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian nats pembimbing kita, Mazmur 116 pada ayatnya yang ke-7. Mari jemaat, kita melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 pada ayatnya yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada di dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami tergoda untuk dikuasai pikiran yang jahat. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama ciptaan di alam ini. Kami mengakui ya Tuhan, kasihanilah kami. Sama-sama kita menyanyi nyanyian GPM nomor 50 ayat yang pertama, Tuhan ampunilah dosa kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat diundang berdiri.
Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayatnya yang pertama dan kedua. Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Penuhilah kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami memberlakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan di saat ini akan terbaca di dalam kitab Mazmur 116. Kitab Mazmur 116 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan Allah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut,
dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam suasana perayaan Paskah, patut juga saya mengucapkan selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2023. Semoga kekuatan kuasa Paskah itu akan terus menyertai kita, memberkati kita dan melakukan karya-karya agung Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Paskah yang telah kita rayakan itu bukan cuma sebuah perayaan secara ritual tentang Kristus yang bangkit, tetapi pemaknaan Paskah lebih jauh lagi adalah sebuah karya pembebasan dari Allah untuk seluruh kehidupan umat manusia. Allah yang membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Allah yang membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu ketakutan. Allah yang menyatakan kuasa pembebasannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga turut serta mewartakan karya pembebasan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, bahwa sesungguhnya Paskah itu menjadi inti dari keimanan kita, pusat keberadaan iman sebagai orang-orang percaya itu ada pada berita-berita pembebasan Allah melalui kebangkitan Kristus itu. Maka tidak salah kalau kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga iman dan percayamu. Itu yang sesungguhnya menjadi inti dari setiap karya-karya Allah, inti dari apa yang harus menjadi keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Dan masih dalam suasana Paskah itu, di minggu ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku mengantarkan kita dengan tema Tuhan meluputkan orang yang mengasihinya. Ada dua frasa yang sangat penting di sini dari tema ini. Yang pertama adalah Tuhan yang meluputkan, dan yang kedua adalah setiap orang yang mengasihi Tuhan itu sendiri. Ada hubungan memang yang sangat kuat antara karya-karya Allah yang meluputkan atau Allah yang menyelamatkan itu dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Secara dogmatis, kekristenan kita memang tidak menganut bahwa berbuat baik itu lalu kita selamat. Kekristenan kita tidak melihat bahwa perbuatan baik itu sebagai tabungan-tabungan yang kelak akan membuat kita diselamatkan. Tetapi kekristenan itu percaya bahwa Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang bebas melakukan tindakan keselamatan itu kepada siapa saja, dan bukan oleh karena perbuatan itu,
tetapi oleh karena kehendak Allah yang sangat bebas. Karena itu, setiap orang yang berbuat baik sesungguhnya merupakan bentuk refleksi dari Allah yang telah lebih dahulu menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada umat manusia. Itu adalah bentuk respon, dan itu adalah cara kita mengasihi Allah, adalah meresponi setiap kebaikan-kebaikan yang telah Allah nyatakan dalam hidup kita sebagai umat manusia. Respon itu yang menuntut tentang ketaatan kita yang sungguh di hadapan Allah itu sendiri, dan membiarkan kehendak-kehendak Allah yang maha bebas itu untuk menentukan seluruh kehidupan kita, mengarahkan seluruh kehidupan kita, dan memberikan jaminan-jaminan keselamatan dalam seluruh hidup kita. Dalam kekristenan kita kenal dengan istilah Tritunggal, yang dipahami sebagai Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, tetapi juga Allah yang membarui dan memberikan hikmat kepada umat manusia. Dalam konsep tentang keselamatan dari Allah itu sendiri, kalau kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, ada dua hal yang berkaitan dengan konsep keselamatan. Kalau dari sisi perjanjian lama, bahwa Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang menyelamatkan secara fisik, membebaskan umat Israel dari segala bentuk penindasan-penindasan oleh karena perbudakan, ataupun juga menyelamatkan orang-orang yang sangat dekat dengannya ketika harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Dan dalam konteks perjanjian baru, bahwa Allah yang menyelamatkan itu ada dalam pribadi Kristus. Ia yang menyelamatkan manusia dari segala belenggu-belenggu oleh karena keterikatan dosa, oleh karena ketakutan-ketakutan secara spiritual yang dialami oleh umat pada saat itu. Dan ada hal yang menarik sesungguhnya ketika Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menyatakan tema Tuhan meluputkan orang yang mengasihinya, yang berangkat dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya kita akan melihat tentang bagaimana situasi yang dialami oleh pemazmur ketika ia berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Apa yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini merupakan gambaran dari segala situasi yang dialami oleh pemazmur ataupun juga umat pada saat itu. Ia berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Penderitaan yang ia alami adalah penderitaan yang bukan main-main, bahkan harus berhadapan dengan maut. Sebagaimana yang ia katakan di dalam ayatnya yang ketiga, tali-tali maut telah melilit aku. Bahwa situasi yang ada di depannya adalah situasi yang penuh dengan derita yang sangat besar. Apakah ia berada dalam situasi peperangan, apakah ia berhadapan dengan ancaman-ancaman penyakit, ataupun juga ketika ia berada dalam penindasan-penindasan dari orang-orang lain, dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak menghendaki kehadirannya ataupun kehadiran umat itu sendiri. Situasi yang sangat pelik yang ia hadapi, dan itu yang ia hadapi adalah secara fisik. Tetapi juga bukan hanya secara fisik yang dihadapi oleh pemazmur, namun juga ada hal-hal spiritualitas sebagai bagian dari rasa ketakutannya akibat penderitaan-penderitaan yang dialami olehnya, yang ia katakan kegentaran terhadap dunia orang mati. Di dalam bahasa aslinya disebut sebagai kegentaran terhadap neraka. Jadi pemazmur berhadapan dengan situasi secara fisik ia menderita, secara fisik ia tertekan, secara fisik ia mengalami diskriminasi, secara fisik ia berhadapan dengan maut, tetapi juga secara spiritual, bahwa apakah memang setelah kematian itu menjemputnya, apakah Tuhan masih mengasihinya, ataukah ia harus masuk dalam dunia neraka, dunia orang mati, yang kemudian akan memberikan penghukumannya lagi setelah ia tidak lagi berada di tengah-tengah dunia ini. Ini double yang dihadapi oleh pemazmur, penderitaan secara ganda, fisik dan juga spiritual.
Apa yang ia alami dalam situasi-situasi seperti itu? Bagaimana ia meresponi segala penderitaan, baik secara fisik ataupun juga spiritual? Tidak ada yang ia katakan selain yang ia katakan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Segala penderitaan yang ia alami tidak ia bawa kepada orang lain. Kalau dalam dunia modern saat ini, orang sakit dirawat di rumah sakit, kemudian muncul di status-status media sosial ya. Jadi kita berdoa kepada pemilik media sosial supaya disembuhkan. Apakah memang harus mengumumkan bahwa saudara kita sementara sakit gitu ya? Jadi media sosial sekarang sudah jadi media pengumuman. Saya punya pengalaman di minggu-minggu kemarin ketika mertua saya sakit dan sampai meninggalnya, kami selaku anak-anak tidak memposting rasa sakitnya itu di media sosial. Nah, ketika meninggal banyak orang kaget, beliau sakit gitu. Kami katakan 26 hari beliau dirawat di rumah sakit dan tidak ada satu postingan pun. Bahkan berita kematian juga kami tidak sebarkan di media sosial. Karena bagi kami itu bukan tempat di mana kami harus mengumumkan situasi seperti itu. Yang kami katakan cuma adalah kami tunduk terhadap kehendak Tuhan. Dan itu yang dialami juga oleh pemazmur. Dalam seluruh rasa deritanya, tidak ia umumkan kepada bangsa itu. Tidak ia umumkan kepada orang-orang lain bahwa ia sedang mengalami penderitaan secara fisik ataupun juga spiritual. Tetapi ia datang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Spiritualitas yang dialami oleh pemazmur ini sesungguhnya harus menjadi spiritualitas kita. Berhadapan dengan penderitaan memang benar membuat kita sangat sulit. Entah bagaimana kita bisa keluar dari segala kungkungan penderitaan itu. Apalagi penderitaan yang bukan cuma secara fisik, tetapi juga yang menggerus seluruh pikiran kita, energi kita, spiritualitas kita. Bahkan mungkin kita bisa mempertanyakan di manakah Tuhan. Tetapi spiritualitas pemazmur mengatakan, datanglah kepada Tuhan di dalam segala deritamu itu. Tidak ada yang bisa melepaskanmu dari penderitaan selain Tuhan yang berkuasa atas segala hidup kita. Iman dan percaya pemazmur itulah yang membuat ia terluput dari segala penderitaan-penderitaan yang menerpanya. Iman dan spiritualitas pemazmur itulah yang membuat ia terbebas, bukan cuma secara fisik, tetapi juga mengalami kebebasan secara spiritual. Ia menjadi lagi tenang, dan kemudian ia bersaksi sebagaimana yang dikatakan di ayatnya yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa segala ketenangan-ketenangan yang ia alami, segala kelepasan-kelepasan yang ia hadapi, segala keluputan-keluputan dari semua bencana, dari semua penderitaan dan lain sebagainya adalah karena Tuhan yang berbuat baik. Adalah karena kebaikan-kebaikan Tuhan dan bukan yang lain. Sehingga kebaikan Tuhan itulah yang membuat ia bisa berjalan di hadapan Tuhan. Ini yang kemudian sejalan dengan apa yang tadi dikatakan menjadi tema mingguan kita. Bahwa Tuhan meluputkan kita asalkan kita tetap mengasihinya, meresponi segala kebaikan-kebaikan Tuhan dan terus berpasrah
kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang membebaskan itu adalah Tuhan yang melepaskan kita dari segala penderitaan, dan itu yang kita yakini dalam hidup kita. Sama seperti pengamsal mengatakan ya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah meremukan tulang. Seperti begitulah kekristenan kita. Kepasrahan yang sungguh kepada Tuhan akan membawa kita kepada ketenangan yang sejati, yang sesungguhnya dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam peristiwa-peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus juga, Ia menjanjikan tentang penghibur itu. Dalam hal ini Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, dan itu sesungguhnya membuat kita terus harus menjadi taat kepadanya. Bukan bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, bukan bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri, bukan bersandar kepada pengetahuan kita dan mengandalkan segala kepintaran kita, yang kemudian dikatakan oleh pemazmur, semua manusia pembohong. Bukan berarti lalu kita ini semua pembohong saat ini, tidak. Tetapi ketika kita bersandar hanya kepada kekuatan manusia, maka sesungguhnya keselamatan itu tidak akan kita rengkuh. Kebahagiaan itu tidak akan kita raih. Ketenangan atas seluruh jiwa kita ini tidak akan kita miliki. Jangan ada masalah, curhat ke orang, sentau nanti orang curhat ke tanpa lain. Begitu kan yang sekarang terjadi. Atau jangan ada masalah lalu curhat di media sosial, satu dunia ini tahu. Kalau ada masalah, sederhana saja kata pemazmur, datanglah kepada Tuhan, mintalah supaya Ia meluputkan kita dari segala yang membebani seluruh kehidupan kita. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Vokal grup laki-laki sektor Kenanga dipersilakan untuk membawakan kidung pujian.
Jadikanlah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Jeri lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Pujian syukur ini
panjatkan untukmu di atas tanah ini. Sebablah kau bentuk, sebablah kau bangun jemaatmu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kini kita akan memberikan persembahan syukur. Namun dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, sama-sama kita melakukan nyanyian pujian dari PKJ nomor 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyian pujian PKJ nomor 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyur
Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak itu jasadku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ayatnya yang pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jemalah diriku, biar di tangan-Mu berlaku. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ayatnya yang kedua, hati bersujud, jiwa menyembah. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah bakti-Ku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Paduan suara perempuan sektor Kenanga dipersilakan membawakan kidung pujian.
sia-sia. Jalan kebenaran hanya pada Yesus. Bersabarlah jika dalam masalah, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Dia menguji kesetiaanmu. Sanggupkah engkau melewatinya? Jaga hati, jaga tubuhmu, itu bait sucimu. Bersabarlah jika dalam masalah, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Dia menguji kesetiaanmu. Sanggupkah engkau melewatinya? Jaga hati, jaga tubuhmu, itu bait sucimu. Jaga hati, jaga tubuhmu, itu bait sucimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kami nikmati sampai dengan saat ini. Dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terkira. Lewat karya keselamatan, kemurahan Tuhan, anugerah, bahkan berkat-berkat yang bisa kami nikmati dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Tuhan nyatakan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan itu, yang membuat kami terus bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang melampaui segala kesetiaan kami kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Kami sudah boleh melewati usbu-usbu yang lalu dalam setiap aktivitas kami. Dan kami senantiasa merasakan tentang curahan berkat Tuhan lewat setiap kerja, usaha, atau apapun juga. Keberhasilan, kebahagiaan, pertambahan usia kelahiran ataupun juga usia rumah tangga kami. Kami rasakan semuanya itu Tuhan sebagai cinta kasih sayang Tuhan yang begitu agung dalam setiap hidup kami. Tetapi juga kami menjalani hidup dengan rasa duka karena kehilangan
orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kami senantiasa percaya setiap suka dan duka yang kami alami dalam hidup ini merupakan cara Tuhan untuk membentuk kami, memperkokoh iman dan spiritualitas kami kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, jika kami ada di sini, kami menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik atas segala kehidupan kami, dan kami tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan itu akan senantiasa meliputi seluruh hidup kami ketika kami mengarungi jalan-jalan hidup kami yang terbentang di depan. Kami tetap percaya tangan pengasihan Tuhan itu akan senantiasa menggendong kami melewati hari demi hari dalam hidup kami, sehingga kami akan tetap merasakan kedamaian. Kami diluputkan dari segala penderitaan dan kesesakan. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami terus dibarui oleh Tuhan, dan kami bisa menikmati anugerah-anugerah Tuhan yang maha besar. Tuhan Allah, sertai seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di wilayah pelayanan Jemaat GPM TNI, Kategorial TNI Pniel Bentas, dalam seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh umat-Mu ini. Tuhan kiranya mau menyertai dan memberkati mereka di setiap kerja, di setiap usaha, di setiap tindakan-tindakan mereka untuk bisa menafkahi hidup mereka, keluarga mereka, pribadi-pribadi mereka. Tuhan tetap ada di sana. Sediakanlah berkat-berkat-Mu itu memenuhi lumbung-lumbung kehidupan masing-masing orang, masing-masing keluarga, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi mereka yang merupakan wujud juga dari karya-karya pembebasan Tuhan bagi seluruh kehidupan umat-Mu ini. Di setiap gumulan-gumulan pendidikan yang dijalani oleh anak-anak jemaat ini, di mana mereka bergumul, baik itu di Ambon, di luar Ambon, di setiap jenjang-jenjang pendidikan yang sementara mereka gumuli, kami percaya ada pengasihan Tuhan di sana yang akan senantiasa menghikmati mereka agar setiap apa yang mereka pelajari merupakan kepingan-kepingan berharga untuk masa depan mereka. Di setiap upaya-upaya anak-anak Tuhan dalam mencari-cari lapangan pekerjaan, Tuhan kiranya mau berkati mereka senantiasa. Setiap usaha yang mereka lakukan, upaya-upaya mereka, Tuhan akan buka jalan. Dan biarlah jalan Tuhanlah yang mereka tempuh, sebab jalan Tuhan akan memberikan kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan bagi seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah, bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan mau memberkati, menyertai mereka semua lewat segala yang mereka gunakan untuk proses-proses penyembuhan mereka, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan pelihara mereka seutuhnya. Secara khusus kami berdoa bagi Ketua Badan Pelayanan, Bapak Pendeta Sampai, dalam seluruh kondisi fisiknya di masa-masa hari tuanya. Tuhan kiranya akan menyertai, melindungi dan memelihara beliau, sehingga seluruh kekuatan dari Tuhan itu akan terus ada dan dirasakan di dalam seluruh kehidupannya dan juga keluarganya. Kami pun juga berdoa bagi Ibu Pendeta Mary Tuhumuri yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohanes Lemena Ambon dalam seluruh penderitaan sakit yang ia alami. Kami percaya Tuhan Allah, ada keluputan dari Tuhan yang akan membebaskannya dari segala penderitaan itu dan akan memberikan kekuatan baru, menyembuhkannya, memulihkannya, sehingga ia bisa bersama-sama lagi dalam seluruh kehidupan keluarga, dalam seluruh kehidupan berjemaat kami di sini.
Tuhan, biarlah Engkau tolong senantiasa apa yang dialami oleh kedua hamba-Mu yang merupakan bagian dari pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini maupun juga di jemaat ini. Kami pun berdoa bagi mereka, para janda, duda, anak-anak yatim, piatu, mereka yang berkesusahan, mereka yang hilang harapan, mereka yang berputus asa, mereka yang sementara berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat. Kami minta Tuhan untuk tetap memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Angkat segala penderitaan-penderitaan, angkat segala masalah-masalah dari hidup mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru dari Tuhan, dan pengharapan mereka hanya berpaut kepada Tuhan Allah sendiri. Bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan jemaat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh badan pelayan yang ada dalam jemaat, baik para pendeta yang ada di dalamnya, seluruh penatua dan diaken, seluruh pengurus-pengurus wadah pelayanan, organisasi di sektor-sektor, di unit-unit pelayanan, para pengasuh, biarlah Tuhan menyertai mereka semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami percaya hikmat Tuhan akan turun atas mereka dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Apa yang menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan yang telah diputuskan dalam sidang jemaat dan akan dilaksanakan dalam kehidupan berjemaat ini, Tuhan kiranya mau menyertai mereka, sehingga seluruh apa yang mereka kerjakan, mereka programkan, mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Institusi induk TNI Angkatan Darat yang merupakan bagian dari pelayanan jemaat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam seluruh tanggung jawab yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Maluku dan Maluku Utara, maupun juga bagi seluruh kehidupan kami semua. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyelenggaraan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke pemerintah provinsi, pemerintah kota, kelurahan, RT RW, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka melakukan semuanya itu dengan rasa takut akan Tuhan dan tetap seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka setiap saat. Bapa di surga, kami yang melayani ibadah di saat ini, dalam seluruh tanggung jawab kami masing-masing, biarlah Engkau mau memberkati dan menyertai kami, baik selaku penatua, diaken, selaku kolektan, paduan suara perempuan sektor Kenanga, vokal grup laki-laki sektor Kenanga, penata sound system, penata multimedia, kantoria atau singers, pemain keyboard dan kostor, bahkan seluruh kami umat Tuhan, biarlah kami tetap diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap yang kami lakukan dalam pelayanan-pelayanan ini akan menjadikan sebagai bentuk persembahan hidup kami kepada Tuhan. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang telah kami berikan bagi Tuhan dalam persembahan syukur kami, dalam sumbangan-sumbangan pelayanan yang kami berikan bagi pembangunan gedung gereja Jamahan Kasih, biarlah Tuhan mau menyertai dan melindungi serta memberkati kami semua. Inilah doa kami. Biarlah Engkau mau menerima apa yang telah kami pinta. Dengarkanlah dan biarlah Tuhan mau menjawabnya dalam kehendak-Mu yang bebas bagi seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun dan menjaga, memelihara kami ketika kami mengarungi usbu yang baru. Dan untuk seluruh usbu baru yang kami jalani ini, kami hanya dasari di dalam kuasa tuntunan Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami bawakan kepadamu Bapa di sorga, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup ini.
Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita lakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesus Juru Selamatku. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.